warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan saya Elona Pita Sandra selaku moderator pada diskusi kita pada malam hari ini dengan dosen pengampu Ibu Cekli Setia Pratiwi, SHLLM MCL yang hari ini berhalangan hadir. Oke, langsung aja ya, karena kita akan menjalani diskusi yang sangat penting dan diskusi seru oleh ketiga pemateri kita yang udah siap banget nih. Baik, untuk pemateri kita pada malam hari ini ada tiga, yaitu Kak Alana Oktavia Arumsari Wijatmiko selaku aktivis HAM. Yang kedua ada Salsabila Atirah Melisa Zahra selaku pemerhati HAM dan Rio Ramadan selaku pembela HAM. Oke, sebelumnya aku tanya untuk ketiga pemateri apakah sudah siap? Aman, siap. Oke, karena udah siap, langsung saja kita mulai diskusi pada malam hari ini dengan tema pidana mati menurut ICCPR dan problematikanya di Indonesia. Langsung aja kepada pemateri saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pengaturan pidana mati menurut ICCPR. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa sih yang disebut sebagai ICCPR itu. Nah, ICCPR itu singkatan dari International Covenant on Civil and Political Rights. Adalah sebuah perjanjian multilateral yang ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan resolusi 2200A pada tanggal 16 Desember 1996. Perjanjian ini melindungi hak sipil dan politik, termasuk hak untuk hidup, hak kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, dan lain sebagainya. Perjanjian ini merupakan bagian dari Piagam Hak Asasi Manusia Internasional. Pelaksanaan perjanjian ini diawasi oleh Komite Hak Asasi Manusia PBB. Badan ini meninjau laporan dari negara anggota mengenai proses penerapan hak-hak yang terkandung dalam konvenen ini. Singkatnya tentang ICCPR. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana pengaturan pidana mati menurut ICCPR. Pidana mati menurut ICCPR terdapat pada pasal 6 ICCPR. Pidana mati adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia atau HAM yang tergolong berat. Pidana mati yang diancamkan pada terpidana kejahatan paling serius menurut ICCPR. Tidaklah melanggar atau menyalahi apa yang tertuang dalam konvenen. Namun, sesuai dengan pasal 6 ayat 2, di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap beberapa ketentuan konvenen saja. Sampai saat ini, penerapan pidana mati di Indonesia seringkali menjadi bahan perdebatan dari berbagai kalangan masyarakat, di mana masyarakat terbagi menjadi pihak pro dan pihak kontra. Beberapa kalangan berpendapat bahwa adanya pidana mati ini dapat memberikan efek jera, sehingga orang lain harus berpikir ulang dalam melakukan tindakan kejahatan. Di suatu sisi, beberapa orang berpendapat bahwa pidana mati ini dinilai sebagai hukuman tidak manusiawi, yang merampas hak hidup seseorang yang telah dibebaskan oleh Tuhan Yang Maha Esa sejak lahir. Hal ini sesuai dengan ICCPR yang telah diratifikasi oleh 170 negara termasuk Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights. Konvenen ICCPR memberikan suatu titik terang terhadap negara-negara peserta dalam melaksanakan hak sipil dan politik yang termasuk di dalamnya hak untuk hidup, batas-batas pemberlakuan terhadap hukuman mati, pidana mati yang diancam kepada terpidana sesuai dengan pasal 6 ayat 2 di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati. Putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap beberapa kejahatan yang paling serius. Yang termasuk kejahatan paling serius itu seperti industri perdagangan narkotika, pencurian, dan penyelundupan kendaraan, perdagangan wanita dan anak, dan lain sebagainya. ICCPR mengatur tentang hukuman mati sebagai suatu bentuk pembatasan atas hak untuk hidup. Namun, ICCPR telah menghendaki agar hukuman mati dihapuskan. Dan ICCPR masih memberikan toleransi kepada negara-negara yang ada di dalam ICCPR yang masih belum menghapuskan hukuman mati untuk tetap mempraktikkan hukuman mati, namun dibatasi hanya pada the most serious crime atau beberapa kejahatan yang paling serius saja.
Dan pada pasal 6 ayat 4, bahwa seseorang yang telah dihukum mati memiliki hak untuk memohon pengampuan dan keringanan hukuman. Berkaitan dengan ketentuan pasal 6 ayat 2, adapun batasan-batasan dalam hukuman mati yang dimaksud dalam konvenen internasional adalah yang pertama yaitu kejahatan yang paling berat atau disebut dengan the most serious crime. Kejahatan ini dilakukan dengan sengaja, disertai dengan konsekuensi-konsekuensi yang mematikan atau konsekuensi-konsekuensi berat yang bersifat ekstrim, misalnya berakibat kematian atau membahayakan kehidupan kesejahteraan serius terhadap HAM di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Kejahatan yang diatur adalah mengancam kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah tindakan bertentangan dengan ketentuan konvenen, mencegah pemberlakuan hukuman mati bagi beberapa tindak kejahatan di mana beberapa negara memberlakukan hukuman mati. Apabila ada pemerintah yang bertindak memberlakukan hukuman mati, maka hal tersebut merupakan pelanggaran pasal 6 Konvenen Internasional Hak Sipil dan Hak Politik. Dan yang ketiga adalah hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar putusan akhir saja oleh pengadilan negeri yang berwenang atau berkompeten. Bahwa putusan mati hanya dapat diberlakukan oleh sebuah pengadilan yang adil, berwenang, mandiri, dan tidak memiliki yang diatur berdasarkan hukuman dan melalui proses yang tidak diskriminatif. Berdasarkan azas praduga, meskipun demikian hukuman mati tidak serta-merta dilaksanakan secara setelah adanya putusan, dikarenakan terpidana mati masih memiliki hak untuk mendapatkan astimasi, yaitu keringanan hukuman dan pengampuan. Berdasarkan apa yang saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa pidana mati menurut ICCPR mengatur tentang hukuman mati sebagaimana suatu bentuk pembatasan atas hak untuk hidup. Menurut ICCPR menghendaki agar hukuman mati dihapuskan. Namun ICCPR juga masih memberikan toleransi kepada negara yang menjadi pihak dalam ICCPR yang masih belum menghapuskan hukuman mati, tetapi dibatasi hanya pada the most serious crime. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk pemateri selanjutnya silakan. Baik, adapun negara mana yang telah menghapus pidana mati dan apa sih alasan mereka? Jadi jika dilansir dari laporan Death Penalty Info, ada 85 negara yang telah menghapuskan pemberlakuan pidana mati secara keseluruhan dimulai dari tahun 1976 hingga tahun 2022 kemarin. Nah, dari 85 negara itu, diantaranya terdapat Papua Nugini, Republik Afrika Tengah, Guinea Khatulistiwa, dan Zamibia yang menghapuskan pidana mati di tahun 2022. Jadi, Papua Nugini, Republik Afrika Tengah, Guinea Khatulistiwa, dan Zambia ini baru saja menghapuskan pidana mati secara keseluruhan itu di tahun 2022. Kenapa sih 85 negara itu menghapus pidana mati? Ada beberapa alasan yang mendasarinya. Yang pertama, sistem peradilan yang bobrok. Nah, sistem peradilan yang bobrok ini mempengaruhi putusan hakim. Jadi, hakim yang misalnya tidak berintegritas dengan baik, dikhawatirnya adalah ketika dia mengambil putusan mati yang kemudian menyangkut dengan hak hidup seseorang, itu subjektif dan tidak bisa melihat suatu kasus secara subjektif. Oleh karenanya, sistem peradilan yang bobrok, korupsi, suap, dan lain sebagainya yang ada dalam sistem peradilan, itu menjadi salah satu alasan kemudian kenapa pidana mati itu dihapuskan. Yang kedua adalah pidana mati ini seringkali menjadi alat politik. Jadi orang-orang atau kelompok yang dianggap tidak sejalan atau bertentangan dengan penguasa seringkali dijatuhi pidana mati. Nah, itu yang kemudian menjadi alasan kenapa pidana mati ini dihapuskan, karena itu menjadi alat politik bagi penguasa untuk kemudian menjatuhkan pidana mati kepada orang-orang yang tidak sejalan atau segaris dengannya. Yang ketiga adalah tidak memberikan efek jera.
kita tahu bahwa tujuan dari pidana mati itu sendiri adalah memberikan efek jera agar seseorang itu eh, tidak melakukan kasus atau ya tidak melakukan perbuatan yang sama. Tapi jika kita melihat atau kita merujuk pada data, ternyata bahwa walaupun misalnya narkoba itu di Indonesia diberikan dijatuhi pidana mati, tetapi tetap saja masih ada pelaku-pelaku eh, bandar narkoba lainnya. Artinya apa? Artinya bahwa pidana mati ini tidak memberikan efek jera sehingga 85 negara tadi menghapuskan pidana mati pada hukum positif yang berlaku di masing-masing negara mereka. Dan alasan selanjutnya adalah tentu ini dianggap mencederai HAM dan melanggar DUHAM. Kita tahu bahwa eh, pidana mati ini sendiri melanggar hak hidup seseorang, apalagi negara-negara itu sudah menandatangani DUHAM tadi, sehingga kemudian apabila mereka masih tetap menetapkan pidana mati pada hukum positif yang berlaku di negara mereka, maka itu juga sama saja dengan mereka mencederai HAM dan juga melanggar DUHAM. Mungkin salah satu alasan tambahan yang tidak disebutkan di slide adalah pidana mati itu tidak bisa kemudian dibatalkan. Artinya ketika seseorang sudah ditembak mati, itu tidak ada lagi yang namanya tidak bisa dihidupkan kembali. Sehingga misalnya terdapat kekeliruan dalam putusan dan lain sebagainya, maka tidak bisa dibatalkan. Sehingga kemudian itu yang melandasi kenapa 85 negara ini sejak tahun 1976 hingga tahun 2022 kemarin menghapus hukuman atau pidana mati di negara mereka. Mungkin itu bisa di next. Baik, untuk pemateri selanjutnya dipersilahkan. Halo, apakah terdengar? Oke, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana pengaturan pidana mati menurut hukum positif di Indonesia. Hukuman mati atau pidana mati sendiri itu dalam bahasa Belanda itu disebut doodstraf, adalah praktik yang dilakukan oleh suatu negara untuk membunuh seseorang sebagai hukuman atas suatu kejahatan. Di Indonesia sendiri, pidana mati itu adalah suatu sanksi yang dilakukan dengan suatu pilihan perbuatan mematikan kepada pelaku tindak pidana yang telah diputus bersalah atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Nah, pengaturan pidana mati ini menurut hukum positif di Indonesia ini dalam kitab undang-undang hukum pidana yang lama itu termasuk pada salah satu jenis pidana pokok yang tertuang jelas dalam pasal 10 huruf A yang menyatakan bahwa pidana pokok itu terdiri dari pidana mati, pidana penjara, dan pidana kurungan dan pidana denda. Selain itu, pada tahun 2023 ya, terdapat undang-undang baru yaitu undang-undang KUHP yang merubah pidana mati itu sendiri masuk pada pidana khusus sekarang, yang selalu diancamkan secara alternatif dan dijatuhkan masa percobaan 10 tahun. Selain KUHP lama dan KUHP baru itu, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan lain di luar KUHP yang mengatur mengenai pengaturan pidana mati, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan terorisme, Undang-Undang Tipikor, dan undang-undang lainnya. Next, moderator. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai mengapa sih pengaturan praktek penjatuhan pidana mati di Indonesia itu bertentangan dengan ICCPR. Yang pertama itu adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights atau Konvenan tentang hak-hak sipil dan politik. Nah,
Indonesia itu telah meratifikasi ICCPR itu melalui undang-undang ini pada tahun 2005 ya, yang pada hakikatnya berarti Indonesia telah mengakui hak asasi manusia seperti hak hidup yang tercantum pada ICCPR pasal 6 ayat 1 yang berbunyi setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang. Dan ini diperkuat juga dengan protokol opsional kedua, Second Optional Protocol atas perjanjian internasional mengenai hak-hak sipil dan politik pada tahun 1989 tentang penghapusan pidana mati. Nah, dapat diartikan pidana mati di hukum positif Indonesia itu bertentangan dengan ICCPR. Hal ini termasuk pada pelanggaran hak asasi manusia. Yang kedua ada praktek penjatuhan pidana mati di Indonesia, yang mana penjatuhan sebenarnya di ICCPR itu penjatuhan pidana mati itu sebenarnya tidak dilarang, melainkan hanya dibatasi pada kejahatan-kejahatan khusus atau kejahatan-kejahatan luar biasa yang mana hukumannya itu hanya boleh diputus oleh pengadilan yang berwenang, seperti kejahatan pembunuhan massal, genosida, dan lain sebagainya. Nah, berbeda dengan hukum positif yang ada di Indonesia, penjatuhan pidana mati itu masih diterapkan dalam beberapa perundang-undangan seperti KUHP. Di KUHP itu berarti ada pencurian, pembunuhan berencana, terus ada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yang saya jelaskan tadi tentang narkotika, itu pengedar. Habis itu ada Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan terorisme dan undang-undang lainnya. Lalu, nah, akibatnya karena ketidaksesuaian ini, pengaturan dan praktek penjatuhan pidana mati di Indonesia itu dinilai bertentangan dengan ICCPR. Meskipun saat ini dalam Undang-Undang KUHP yang baru, pidana mati itu sudah bukan lagi pidana pokok ya, masuk ke pidana khusus yang diancamkan secara alternatif dan dijatuhkan masa percobaan 10 tahun. Dan yang ketiga itu ada pro dan kontra penerapan pidana mati di Indonesia. Nah, terdapat beberapa argumen pro maupun argumen kontra mengenai penerapan pidana mati di Indonesia. Nah, argumen pro ini berpendapat bahwa pidana mati di Indonesia itu dapat memberikan efek jera yang lebih mendalam daripada hukuman lainnya, serta dapat memberikan perlindungan yang nyata kepada masyarakat untuk menghilangkan ancaman dari pelaku kejahatan itu sendiri. Sedangkan argumen kontra berpendapat bahwa sampai saat ini tidak ada data yang kuat untuk membuktikan bahwa hukuman mati dapat memberikan efek jera yang lebih mendalam daripada hukuman lainnya. Hal ini dibuktikan dengan terus meningkatnya jumlah kriminalitas yang ada di Indonesia itu sendiri. Pidana mati juga dinilai melanggar hak asasi manusia untuk kehidupan, kebebasan dari perlakuan kejam juga, dan hak untuk mendapatkan kesempatan rehabilitasi dan perubahan. Padahal Indonesia sendiri kan sudah mengakui adanya hak asasi manusia melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tadi. Seperti itu moderator, saya kembalikan ke moderator. Baik, materi yang sangat menarik dan bermanfaat sekali ya yang disampaikan oleh ketiga pemateri kita pada malam hari ini. Nah, tentunya pasti banyak banget pertanyaan soal pidana mati menurut ICCPR dan problematikanya di Indonesia. Nah, saatnya untuk memasuki sesi tanya jawab pada penanya, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator. Jadi pertanyaan saya yaitu mengapa pidana mati belum dihapuskan di Indonesia? Apa karena hal itu masih diperlukan dengan alasan perlindungan masyarakat dan demi keadilan persatuan? Dan jika iya, mengapa banyaknya koruptor yang ada di Indonesia ini tidak dihukum mati? Karena hal ini kan merupakan demi keadilan dan persatuan yang ada di Indonesia. Terima kasih. Baik, pertanyaan yang sangat menarik ya. Untuk pemateri, apakah langsung dijawab atau ditampung terlebih dahulu?
Hmm, terserah moderator aja sih. Oke, mungkin untuk pertanyaan pertama kita tampung terlebih dahulu ya, sambil kita lihat apakah ada pertanyaan dari yang lain. Izin bertanya, moderator. Dipersilahkan kepada Pak Reza. Saya izin bertanya, apakah hukuman pidana mati masih relevan di negara Indonesia dan mengapa alasan dilaksanakannya hukuman mati tersebut? Terima kasih. Baik. Untuk pertanyaan kedua, ini bisa dijawab atau ditampung terlebih dahulu untuk materi. Mungkin karena sudah dua pertanyaan, kita coba jawab aja dulu ya, moderator ya. Tadi pertanyaan pertama, sorry saya agak batuk. Mengapa pidana mati belum dihapuskan ya di Indonesia? Terus itu juga sempat menyinggung tentang uh, koruptor ya. Kenapa koruptor ini masih ada gitu? Kenapa mereka tidak dihukum mati? Kalau memang ternyata tujuan dari pidana mati itu adalah untuk perlindungan masyarakat dan demi keadilan. Oke, kita tahu bahwa saya coba menjawab ya. Kita tahu bahwa hmm, pembuat kebijakan atau pembuat undang-undangnya itu sendiri, jika kita melihat data adalah mereka yang paling banyak kemudian eh, melakukan korupsi itu sendiri. Jika kita melihat hukum positif yang ada di Indonesia misalnya, pemberian hukuman mati bagi koruptor itu hanya dapat dilakukan apabila terjadi keadaan darurat atau bencana nasional. Nah, berarti kan ada batasannya sendiri. Batasannya adalah keadaan darurat dan bencana tadi. Sehingga memang tidak serta-merta setiap korupsi itu bisa dipidanakan mati. Mungkin itu sih eh, mengapa kemudian karena pembuat undang-undangnya sendiri, jika kita melihat kepentingan politisnya adalah mereka yang paling banyak melakukan korupsi. Itu yang pertama sehingga eh, eh, kemungkinan untuk membuat undang-undang yang secara gamblang mengatur tentang pemberian hukuman pidana mati bagi para koruptor itu memang itu butuh kepentingan politis di dalam, ada unsur-unsur politis di dalamnya yang mempengaruhi sehingga tidak kemudian bisa serta-merta dibuat. Nah, kenapa pidana mati itu belum dihapuskan? Karena menurut kami itu dilihat dari faktor sejarahnya terlebih dahulu karena memang sedari dulu hukuman pidana mati itu ada dan kemudian dirasa memang masih banyak kasus-kasus yang mm, kondisinya masih darurat misalnya narkotika. Nah, para pengedar narkoba itu kan memang yang biasanya paling sering dijatuhi hukuman pidana mati. Karena urgensi atau maraknya kasus narkoba di Indonesia sehingga kemudian eh, pidana mati itu masih ada atau berlaku di Indonesia. Alasannya karena memang tadi masih ada sesuatu yang urgen diantaranya narkoba dan lain sebagainya. Dan alasan-alasan lainnya karena memang ingin memberikan efek jerah dan lain sebagainya sehingga kemudian itu belum dihapuskan. Tapi jika kita melihat pada KUHP baru, ada pembatasan. Misalnya ketika hakim menjatuhkan hukuman pidana mati pada seseorang, maka ada masa percobaan 10 tahun untuk melihat sikap dari orang tersebut itu seperti apa. Apakah kemudian bisa berubah baik dan lain sebagainya, sehingga bisa dijadikan pertimbangan untuk pencabutan hukuman pidana mati atau peralihannya ke dalam penjara seumur hidup. Mungkin itu untuk pertanyaan pertama. Mungkin pertanyaan kedua bisa dijawab oleh teman saya, Alana atau Melisani. Baik, jawabannya sangat bagus sekali ya. Untuk penanya, apakah ada feedback atau kalau sudah cukup? Cukup. Oke, dipersilakan untuk Alana Octavia untuk menjawab pertanyaan nomor 2.
Oke, baik. Tadi kan pertanyaannya mengapa, apakah hukuman pidana mati masih relevan di negara Indonesia? Apa alasan dilaksanakan hukuman mati tersebut? Menurut kami, eh, hukuman pidana mati di Indonesia sendiri itu masih relevan, meskipun memang dinilai bertentangan dengan ICCPR sendiri, melanggar hak asasi manusia ya, seperti itu. Karena berkaca pada kasus yang ada di Indonesia seperti pada waktu COVID dulu, itu kan ada kasus di mana pejabat itu korupsi dana bantuan sosial COVID-19 ya. Nah, sebenarnya kan itu korupsi, tetapi karena itu ada kepentingan orang banyak di situ, dana untuk orang banyak, jadi itu menurut kami itu adalah suatu kejahatan serius yang bisa membahayakan nyawa orang lain. Jadi apakah hukuman pidana mati masih relevan di negara Indonesia? Itu masih. Lalu alasan dilaksanakannya pidana mati di Indonesia itu sendiri, itu pidana mati itu masyarakat menilai pidana mati itu sebenarnya sebagai hukuman yang paling berat, yang mana dapat memberikan efek jera. Lalu yang kedua itu memberikan perlindungan pada masyarakat. Pidana mati itu memberikan perlindungan sendiri pada masyarakat, yang mana untuk menghilangkan ancaman dari pelaku kejahatan itu sendiri. Selanjutnya ada jika dengan dijatuhkannya dilaksanakannya pidana mati di Indonesia, diharapkan adanya seleksi buatan, sehingga masyarakat itu dibersihkan dari unsur-unsur jahat dan buruk, dan diharapkan akan masyarakat itu akan menjadi warga yang baik-baik saja, warga yang nggak aneh-aneh lah gitu istilahnya. Seperti itu sih. Apakah ada feedback? Dari pemateri ada tambahan jawaban sepertinya. Izin menambahkan sedikit ya. Hukuman mati ini meskipun dalam hal tersebut itu kayak menghilangkan nyawa orang lain atau nyawa seseorang dan bertentangan dengan ketentuan hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup, akan tetapi Indonesia masih sangat membutuhkan pidana mati, karena mengingat Indonesia adalah negara yang angka penganggurannya masih terbilang banyak, sedangkan salah satu faktor penyebab maraknya tindakan kriminal suatu negara adalah kurangnya tenaga kerja di suatu negara tersebut, sehingga para pengangguran di negara itu nekat untuk melakukan suatu tindakan apapun, termasuk untuk melakukan suatu kejahatan, untuk melanjutkan sebuah kehidupannya. Berlakunya pidana mati di Indonesia ternyata masih banyak juga yang melakukan suatu tindakan yang merugikan dan merampas hak asasi manusia. Bisa kita bayangkan, bila hukuman mati dihapuskan di negara ini, maka angka kejahatan yang merugikan atau bahkan mengancam hilangnya nyawa seseorang akan semakin banyak terjadi. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, kepada pemateri, apakah sudah cukup untuk tambahan jawabannya? Cukup, moderator. Oke. Sebelumnya terima kasih kepada tiga pemateri kita pada malam hari ini. Materi yang sangat menarik sekali ya tentunya. Dapat disimpulkan bahwa hukuman pidana menurut ICCPR terdapat dalam pasal 6, yaitu hukuman mati yang dijatuhkan kepada terpidana dengan kejahatan paling serius. Bahwa pidana mati ini mengatur tentang hukuman mati sebagai bentuk pembatasan hak untuk hidup menurut ICCPR. Hukuman mati haruslah dihapuskan. Alasan dari penghapusan pidana mati ini sendiri yaitu diantaranya adalah sistem peradilan bobrok, menjadi alat politik, tidak memberikan efek jera, dan juga dianggap mencederai HAM dan melanggar HAM.
Dan mengapa pidana mati bertentangan dengan ICCPR? Karena adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights. Praktek penjatuhan pidana mati di Indonesia, pro dan kontra penerapan pidana mati di Indonesia. Mungkin sekian yang dapat disampaikan oleh kelompok 12. Saya selaku moderator pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya mungkin